Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu man ajra amrul amsar ala ma yata'arufuna bainahum. Memberlakukan urusan di beberapa kota, beberapa daerah sesuai dengan hal yang mereka saling tahu sama tahu, istilahnya adat urfi, kebiasaannya begitu, maka boleh diberlakukan dan sah hukumnya atau halal. Fil buyu'i dalam hal jual beli, wal ijarah perburuhan, wal mikyal dalam hal timbangan, takaran, wal wazni dan timbangan, wa sunanihim ala niyatihim wa madzahibihimul masyhurah, dan kebiasaan-kebiasaan mereka berdasarkan niatnya dan mazhabnya yang terkenal. Syuraih ketika ditanya tentang berbagai macam transaksi, bagaimana hukumnya yang belum dijelaskan di dalam hadis, beliau menjawab, sunnatukum bainakum. Sunnah itu kebiasaan kalian bagaimana di antara kalian, maka itu silakan berlakukan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Kalau harus diatur semuanya, riweuhnya hadis teh loba teuing, Quran teh loba teuing. Nya tingali we eta undang-undang cipta kerja, wah kan loban anu di demo ku buruh teh, undang-undang cipta kerja teh bikin ka ratusan halaman, mengatur semua urusan pekerjaan, tek-tek bengikna, pajakna, regulasi, Pemkot, Pemda, wah dan sebagainya. Ada banyak hal dalam dunia transaksi yang pastinya belum diatur dalam hadis, tapi itu dikembalikan saja ke kebiasaan. Contoh sederhana, ini teh harus bayar dulu atau bayarnya belakangan, atau nanti setiap minggu bayarnya seminggu sekali, atau nanti tiap bulan, ya. Siga bayar cai ti Ataubah misalkan, cai ti Al-Furqon, apakah setiap pakai langsung bayar atau disaminggukeun, disabulankeun? Itu gimana kebiasaannya. Jadi kalau pegawai atau staf di pesantren dibayarna unggal tanggal hiji, itu tidak melanggar ketentuan hadis. Hadis kan berikan upah sebelum keringatnya, atau ence unggal ngesangan dibayar eueuh duitna, dan balayaran oge sebulan sekali, bahkan kadang teu sebulan sekali. Itu berlaku kebiasaan. Tapi kalau naik pesawat, ya naik kereta bayar dulu, najan naiknya terjadi.
naik angkot turun bayar, naik gratis turun bayar. Kalau tidak bayar saat itu juga pasti diudag. Ya, saya lintas lihat di Republika itu video pas saya tukang kafe dengan pelanggan yang nggak bayar. Saya mau bayar, ya kapan? Ya nanti atuh, tenang. Kan sekarang itu kan karena memang kebiasaannya kalau jajan di kafe beres pulang bayar. Nah, kalau tadi macai atau bang kewe sebulan sekali tadi menenu nagih meneueuh saya ingatna. Boleh di 2 bulan kan, di 3 bulan kan. Nah itu dikembalikan pada kebiasaannya bagaimana. Kemudian Abdul Wahab dari Ayub dari Muhammad bin Sirin menjelaskan bahwa la ba'sa li asyaratin bi ahada asyar wa ya'khudhu lin nafaqah ribahan. Tidak apa-apa kalau modalnya 10 dinar lalu dia menjual 11 dinar mengambil keuntungan untuk nafkah keluarganya. Ini dalam hal apa saja. Jadi kalau saya dapat misalkan amanah ini, boleh cenah saya pakai dulu. Misalkan saya pegang uang kas masjid, boleh saya pakai dulu, dapat keuntungan, lalu keuntungan itu buat nafkah keluarga saya, tapi masjid kacoceng ketika butuh dikembalikan. Itu gimana kebiasaan kumaha ketua DKM, cek ketua DKM nyasok tenan naon. Dan kemudian jadi kultur di Al-Azhar mah kas DKM teh menang dipakai usaha. Udah biasa ya nggak apa-apa. Ngalamun anak ketua DKM tong sok wani-wani. Soalnya pengeluarannya rutin ya. Kasak kitu-kituna lalu dipakai begitu ya nggak boleh. Ya contohlah di pesantren sebelah sana itu yang namanya kas pesantren itu gede dan itu dipakai ya oleh para pengurusnya sampai nyicil mobil, nyicil imah, dan kadang sewaktu-waktu kurang buat rotibah misalkan, tapi tidak bisa pinjam karena ke bank, bisa pinjam dari bank. Jadi saya dapat rotibah itu langsung dari bank, tidak dari pesantren. Tapi kalau di sini ya nggak mungkin. Kenapa? Ada duit na tuh. Kalaupun ada, itu kita bikin dana wakaf, dana koperasi. Nah itu silahkan, boleh. Ustadz yang mau bayar kuliah, yang mau bayar biaya rumah sakit anaknya, biaya persalinan, ya. Kadang bebejana teh ka anak bedah teu kudu ka anak, langsung eta mah kebenaran dan memang uangnya diperuntukkan untuk itu, ya. Dan itu berlaku udah jadi tradisi di pesantren ini begitu. Kalau ini nggak boleh, yang ini boleh. Nah aturan yang begitu kan nggak ada dari Nabi rincinya, kembali pada kebiasaan. Termasuk berapa standar menarik keuntungan. Kalau saya beli tanah 50 juta dijual 500 juta boleh tidak? Apa entah kumaha harga nu umum nah. Itu urfi itu. Ini cenah saya dulu beli 50 juta tapi sekarang mau dijual 5 miliar, boleh enggak? Mungkin jeung teu boleh. Memang hargana sakitu. Standar di daerah itu segitu, ya udah nggak apa-apa, tong poe cita menta jang masjid jang pesantren itu cenah beli
tidak boleh melipat gandakan bisi jika riba, itu riba, itu mah transaksi silakan. Kalau memang harganya segitu, pasarannya, ya, adatnya, pan harga mengukur kebiasaan, kan? Kumaha nu gigireun gambarnya ngajual 50 juta, yang orang yang nutur ke 50 juta. Nu itu ngajual 100 juta, nutur ke nu lain lagi gitu. Itu harga yang begitu nggak ada patokannya. Harga tanah itu dikembalikan ke kebiasaan. Standar di sana berapa? Mual nanya ke pemerintah, termasuk NJOP ya, jarang dipakai. Tanyana paling ke Pak RT, apa Pak RT di dia tanah sabaraha Pak RW gitu ya, berapa tanah gitu. Kemudian Nabi SAW kata Anas bin Malik, hajama Rasulullah SAW Abu Taibah. Abu Taibah membekam Rasulullah SAW. Fa amara lahu Rasulullah SAW bisoin min tamrin. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuknya diberikan satu sok kurma. Satu sok kurma itu zakat fitrah 2 kilo setengah beas kalau di kita. Wa amara ahlahu an yukhaffifu anhu min kharajihi, dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan dari pajaknya, karena Abu Taibah ini orang kafir dan Nabi dibekam oleh orang kafir, jadi boleh. Dan meskipun orang kafir yang sedang ada dalam warga minoritas, warga kelas 2 di negara Islam, tetap dikasih upah. Upahnya kenapa satu sok kurma? Karena standarnya dulu begitu. Nah ini yang kadang juga saya nggak ngerti ya. Munitah tukang sampah mang pangangkutkun itu bersihan sabaraha. Mangawe telagu pa usah urang nanya sabaraha teh umumna sabaraha. Kumaha mun dibere leuwih leutik. Termasuk dalam ieu tanya nu ngabekam nu musul gitu, termasuk nitah supir gitu. Sabaraha merekna sabaraha eta teu bisa kitu gitu. Jadi kita harus tahu dulu standarnya yang lain berapa. Kenapa pasti dileuwihan. Kalaupun Nabi tidak menanyakan standar, karena Nabi sudah tahu standarnya berbekam itu diberi satu sok kurma. Tentu kita jangan bandingkan satu sok kurma yang sekarang. Kurma Arab sasokna 2,5 kilo sabaraha tuh mahal ya. Sakilo teh kan paling murah 55.000 lagi 60. Jadi lamun 2,5 kilo kan sampai 150.000 ya. Standar berbekam zaman itu asa moal aya tukang bekam, sekali bekam sakitu buruhna gitu. Atau mungkin ada di kalangan tertentu. Termasuk berobatnya, berobat berapa nih harganya, yaitu umumnya berapa normal-normalnya ya. Mere ustad sabaraha, cenah mereka guru sabaraha, standar umumnya berapa ya. Memberi rotibah ke pegawai kebersihan di pesantrennya sabaraha, itu bisa kumance kumaha standar umum tukang bebersih berapa dikasihnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha qalat Hindun ummu Muawiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hindun ibunya Muawiyah, berarti istrinya Abu Sufyan, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Abu Sufyan ia curhat seorang istri ke Nabi tentang suaminya.
Abu Sufyan teh cenah suami yang pelit. Padahal beunghar Abu Sufyan teh pelit teh, jadi kudu ditagih wae jeung hese cenah merena teh. Padahal butuh saya buat ngurus rumah tangga, capek kudu ditagih wae teu ngarti mu bere. Jadi uang tuh dicepeng sama dia, istri enggak nyepeng uang. Aya nu kitu, aya loba, henteu loba ya hiji dua. Jadi istri itu enggak diberi kepercayaan memegang uang. Sekalian butuh kudu ngadaguan salaki gitu. Itu rajulun sayun ni cenah Abu Sufyan teh. Fahal alayya junahun an akhudha min mali sirron. Boleh tidak saya mengambil harta suami susulumputan, sembunyi-sembunyi, dia nggak tahu, saya ambil aja, cenda butuh. Maka kata Nabi, khudhi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf. Silakan kamu dan anak-anak kamu boleh mengambil harta itu yang cukup bagi kamu seukuran ma'ruf. Ma'ruf itu yang sama-sama diketahui, yang sesuai adat kebiasaan. Istri standar kebutuhannya berapa? Tong menang harta Abu Sufyan kabeh dicokot misalnya disumputkeun. Ini juga jadi dalil, berarti boleh mengadukan suami atau istri dalam rangka minta nasihat, ya, atau boleh gibah, tapi gibah dalam rangka minta nasihat. Misalkan ada yang datang ke ketua DKM menceritakan perilaku anggota si A, karena memang ketua DKM yang punya wewenang terkait anggota si A. Ngan lamun bapak ngobrolkeun si anggota A ka istri bapak, naon urusan? Tah eta mah gibah. Teu cenah maksudna minta nasihat, memang nasihatnya layak dirujuk, ya. Tau ngagoreng itu teh, ngagoreng ngomongkeun batur. Boleh gibah kalau tujuannya minta nasihat, termasuk menyebutkan kejelekan seseorang, bahkan kejelekan suaminya, meskipun istri itu kata Nabi seharusnya sujud kepada suami. Yang ketiga, ini jadi dalil suami tidak boleh menyusahkan istri, ya, terutama dalam masalah resiko. Masalahnya Abu Sufyan itu orang kaya, kan menitip percaya kak pemajikan. Ai urang mah panda eueuh dek dibikeun ka pamajikan ngalusik teh da aya na sakieu geus dibikeun ge kabeh. Kemudian ini jadi dalil bahwa boleh asas tadalnya ma'ruf mengambil harta suami sembunyi lain maling, karena ini kebutuhan yang ma'ruf yang sama-sama diketahui, butuh jang dapur, butuh jang jajan budak. Dan di sini bapak ya harus saling pengertian juga, ma'ruf. Jadi tong pedagus mere 30.000 ka istri, satu cenah meuni boros, atuh da di bawah standar ma'ruf meureun misalkeun, ya. Kalau memang ma'rufnya berapa ya kita usahakan, dan istri juganya dimahi-mahi we. Termasuk dalam ayat tentang mengurus harta anak yatim, boleh tidak yang ngurus anak yatim memakan harta anak yatim? Tentu anak yatim nu beungarnya nu boga harta, pengurusnya boleh tidak nyoceng, ikut makan, ikut mengambil harta anak yatim. Kata Allah, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang kaya enggak boleh, ya, teu meunang nu beungar.
Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan siapa yang fakir boleh mengambil harta anak yatim, ikut makan harta anak yatim, nyoceng, tapi seukuran yang ma'ruf, sama-sama diketahui normalnya berapa, ya. Wajar, batas kewajaran, silahkan. Tapi kadenya lamun staf DKM nyoceng duit DKM dengan alasan ini ma'rufnya begini, justru tete teu ma'ruf, ya. Kas DKM tuh dengan sakitu-kituna uang kudu ditambahan, uang umat, lain dicoceng 10% dan 20%, begitu teh teu ma'ruf, ya. Da cenah ini mah udah biasa dianggap ma'ruf, iya teu ma'ruf gitu. Terlebih bertentangan dengan larangan Nabi SAW nyoceng uang zakat. Bahkan bukan memakai uang zakat buat makan saja, hadiah, menerima hadiah tidak disetorkan ke pimpinan, ke Nabi SAW pun itu sudah salah. Nabi menyalahkan, jadi nggak boleh. Kalaupun saya dapat hadiah, makanya saya sering galak ya ke mahasiswa, mahasiswi, santri. Saya cenah ini ada lebih, kadang yang ngamplop, nggak boleh. Saya membimbing ini, saya udah dapat rotibah. Gede yang letik nama kumaha Allah, saya nggak boleh menerima hadiah. Kalau saya menerima hadiah, saya serahkan lagi ke pesantren. Nggak mending marane, cerita gitu juga. Gus para leunghar, cenah yang masihan hadiah ka Ustaz montong, nggak boleh. Nabi saja melarang, ya. Karena hadiah itu diberikan ke kita terkait tugas kita. Maka kata Nabi ke si Ibnu Lutbiyah, coba kamu diam di rumah kamu, ayah mau mere hadiah. Jadi kalau hadiahnya terkait tugas kita, ya itu nggak boleh, kecuali kalau memang kita tidak dapat hak, ya. Ya contoh lah, dai-dai Persis nu diterjunkeun ka masjid, data lain hadiahnya rotibah, tapi selain mare hadiah makanan boleh diterima enggak? Boleh, dah memang ku Persis na gitu digaji, ya. Ayam balik Persis nu digaji dan gitu. Jadi boleh. Ini mah yang sudah jelas dapat bagian, nanti kan dia dapat bagian sebagai amil, malah menerima hadiah, apalagi nyoceng zakat, nggak boleh. Itu korupsi itu. Masalah staf DKM udah digajinya, dah memang itu mah pengorbanan, bagian dari jihad bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan tenaga. Jadi jangan berasumsi sendiri, kan saya staf DKM berhak dapat gaji, saya kan panitia pembangunan berhak dapat gaji, tapi nyokot nate ya, teu ma'ruf, ya. Kan boleh cenah istri Abu Sufyan juga mengambil sembunyi-sembunyi dengan ma'ruf. Ya itu Nabi izinkan karena ada hak yang belum tertunaikan, wajib kan, wajib dinafkahi. Hari jadi staf DKM ada memang lumrah lagi semua pengorbanan, ya. Daek teu kajeun mun teu nya geus bubarkeun masjidna. Jadi hemat saya itu logika yang tadi logika yang keliru, ya. Selanjutnya nih bab syuf'ah, ya, ini terlalu panjang, nanti sajalah dibahasnya, dan cukup jelimet, takut waktunya tidak cukup. Sakitu heula bilaya pertarosan mangga nyangakeun. Iya, sapi beli sapi anu jangka waktu dasar waktuna dibeli ayeuna anak-anak kene hargana 15 juta contohnya, jadi nama pas waktu diambil naik ke 20 atau 25 tambah gitu. Ya kalau memang wajar untuk biaya
pengurusan mangawai ya, dari kanu dalil mah hese setiap jenis-jenis transaksi aya dalil nama susah karena berkembangan duniawi. Jadi kalau memang wajarnya begitu kan, buat biaya pengurusan ya nggak apa-apa. Ente. Asal jelas deh. Nya ditanyakan saja kenapa 15 jadi ke 25. Nya kan berengkaharti buat biaya pakan. Nya pegemukan tuh kan mahal tuh. Parab tuh mahal. Susah lagi. Jukut memang gratis jukutna ngan ngalakna nu hese teh. Di Cipatat di Padalarang banyak kan nu ngala sisi jalan buat para ternak jauh, padahal dia ternaknya kan di Bandung ya. Ngala jukutna ka Padalarang ka Cipatat. Yang lain tidak ada, cukup. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.